Artinya putra yang baik katanya berputus asa. Hanjit putus asa li katanya. Lihat di dalam maksiat ingat innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, maka taubat kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan. Mungkin tak ada apa dengku bahawa taubat katanya kagak terima oleh Allah ataupun hana terima tak ada apa. Hana tak ada apa dengku. Karenanya rahasia daripada Allah. Akan tetapi kullu syai'in ayatun mandum-mandum na tandai. Tanda kena ujian na redo na kilat. Tanda bengih gop ku katanya muka. Nak mandum na tanda. Begitu pula tanda-tanda taubat katanya kagak terima oleh Allah Taala di antaranya tu. Yang pertama li katanya senantiasa merasa bahawa drawanya hana maksum daripada maksiat. Diri draw katanya hana terpelihara dan terjaga daripada salah. Nah perasaan yang lagan yang terikat dalam jiwa katanya, nah tengku yang sama dengan taubat katanya kagak terima oleh Allah. Karena ketika jiwa katanya senantiasa merasa bahawa kita tidak terjaga daripada maksiat, maka senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Karena merasa drawanya han luput daripada dosa. Kagak sampai-sampai dah taubat. Yang tanda salah sabuh di antara segala tanda taubat kita telah diterima oleh Allah. Legitannya kamu merasa diri katanya adalah makhluk tak luput daripada salah dan dosa. Maka di antara satu perasaan yang akan merusak diri seseorang, merasa dirinya itu bersih daripada maksiatnya cukup bahaya. Merasa drawanya gelik hantam pernah berbuat maksiatnya cukup bahaya tu. Bahkan bahaya tidak pernah melakukan taubat. Bahaya dah tu. Maka ingat kullu adama khata, bandung katanya na salah. Mandung na salah. Hana dosa raya dak taubat. Makanya li katanya harus menyadari yang hal yang lainnya harus menyadari sehingga hana galakkeun gegap. Orang yang kaidrop uranyo dalam penjara karena kagak paham aib oleh Allah. Kadang punya kepaham aib katanya melebihi daripada ajib payah duduk dalam penjara kadang. Ijil hetun itu yang heblah kadang. Cuma karena Allah masih sayang kepada kita, Allah tutupkan aib kita sehingga hana terbongkar, kagak hana sodrop. Orang yang kenang drop lawitnya la LP kadang sabah dosa ke pubut, sabah kesalahan. Dan terkadang baru nyan mulai ke dalam kesalahan tersebut. Awai hana. Bah kebetulan jatuh dalam kesalahan tersebut di antaranya karena terlalu musupit, hana mohon jauh. Ipakat lingon ngan pisabipah kepelewat barang lung tiga. Rupanya tiga kepelewat yang kewatannya kai drop, lewat golop idrop kamlai. Tiga kepubuat langsung kenang drop. Yang kenyan sangat sebuah kesalahan. Itanya kadang dum nanda ke kesalahan. Dari awal kon muda kadang tak cuba bah uga. Nak tak pulung buat timon gop, nak tak perkaru perumah gop, kadang cuma hana baca tak kan. Hana baca tak kan. Watata hitung-hitung lebih banyak kesalahan dan maksiat yang kita lakukan daripada orang yang tertangkap yang kena orang nyoba LP. Maka ketika kita menyadari hal yang demikian, hana galak deli. Pegah keburukan gop pekot, rupanya keburukan roh lebih le daripada gop yang pembuat keburukan. Katengah. Qala. Yang salah sabuh. Lom yang kedua. Lom pegah sabut tu. Dah tanda yang kedua bahawa taubat katanya akan diterima oleh Allah, senantiasa was-was. Gelisah, jiwa katanya selalu gelisah. Puku taubat lun kagak tuang oleh Allah pu galom. Puku taubat lun kagak terima oleh Allah pu galom. Rasa was-was senantiasa. Karena ketika terjadi was-was yang demikian, katanya akan selalu memperbaiki taubat agar lebih meningkat kepada kualitasnya. Bayahana weh-weh katanya nya pasti kagak tuang, kagak onan tak kan. Tapi menyena rasa was-was pu nak terima pu hana pu nak terima pu hana, terus memperbaiki. Kadang kalau getuang bah lun tamah kualitas macam tu, kadang kalau terima bah lun tamah kualitas macam tu, sehingga terus memperbaiki kualitas taubatnya. Yang kelihatan apa tu? Pada tanda taubat katanya kagak terima oleh Allah Taala, jiwa katanya kamu mulai terikat dengan amal kebajikan. Artinya apa kibat?
Hanale merasa terbeban jiwa katanya untuk puput sebuah kebaikan. Hanale terbeban. Waktu tajak bak jamaah hanale gehan badan tu. Walaupun tubuh tu sakit. Hana sehat badan. Tetapi ketika dia terdengar dan tang-tang lagi gapah tubuh tak bodoh muprum mutajid. Kadang-kadang panggilan jiwa. Bila mana ibadat itu sudah ada panggilan jiwa, maka kita nyonya kagepenan orang yang kamu memiliki kekuatan iman. Yang bergerak kita dalam amal kebaikan itu bukan kekuatan badan, kekuatan iman. Kekuatan badan hanya butuh dalam amal kebaikan, hanya butuh. Kekuatan iman yang cukup butuh. Kebukti dah. Cukuplah orang manteng muda, manteng tegah, tapi kalau teruk kena buat tempat jemaah. Ramai yang hana tu. Dan letakalan orang yang cukup tuha bahkan kasakit makit 20 pejam leganyan gejak kena jemaah. Le anak muda galam tentetro ipuasa tiura punah. Le orang kasakit makit ro mansi belum punah. Cukup le mantang muda mantang tegak galam tente ibadah tahajud. Orang katuha sakit makit ibadah tahajud. Maka kekuatan imanlah yang menggerakkan kita berbuat ibadah, bukan kekuatan badan. Kekuatan badan yang hanya pendukung saja. Yang modal utama kekuatan yang menggerakkan diri kita dalam berbuat kebajikan itulah kekuatan iman. Makanya kekuatan imannya 4 itu nyahina lah mati. Menya kekuatan nur cahaya imannya penguh lah mati, nyoke yang kepenan dengan kalbun salim. Hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang sempurna. Hati yang dipenuhi oleh cahaya nur iman, nyo hatinya memiliki kekuatan yang mampu menggerakkan diri kitanya untuk membuat amal kebajikan. Yang pepadam cahaya iman sehingga melemahkan kekuatannya sawanya kemaksiat. Idza akhta'a khati'atan, siapa saja yang melakukan satu kesalahan, satu maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun, perahli Nabi. Allah akan menitikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idzan huwa nadza'a suqila qalbuh, bila mana dia berpaling daripada maksiat, Allah bersihkan hatinya. Wa in ada, bila mana dia kembali lagi dalam maksiat, zida fiha, Allah tambahkan titik hitam pada hatinya, hatta ta'luwa qalbuh, sehingga titik hitam tersebut mampu mengelubungi seluruh hatinya. Menyekaitup hati kitanya oleh kotoran hitam maksiat, cahaya iman mulai padam. Padam cahaya iman, kekuatannya mulai kurang. Kurang kekuatan iman, maka mulailah seit bab buat kebaikan. Makanya berawal dia tanya seit bab buat ibadat, pada awal mula bab makanan dulu. Hidih awal mula tatat. Makanya kaitan dalam bab makanan nya cukup berat dalam agama. Mekat, jual beli, nyahinan bisa saja melahirkan haram. Haram untuk konsumsi makanan cidlam. Makanya nak aturan pakai jual beli yang halal, sewa menyewa yang halal. Sebab makanannya pokok utama tungku yang menyebabkan melemahkan diri kita dalam berbuat ibadat, makanan. Sehingga dipegah ni Rasulullah, man akala haraman, so si barang kaso yang paju harta harap mata kalbuh, atiji mati. Makna mati putra, cahaya iman hanali dulu. Watehana cahaya iman putra yang terjadi, khafa kalbuh, ringanlah hatinya. Pemakna ringan hati, menganggap remeh aturan agama. Sembayang menanatan, puasa bila kenyang, menganggap remeh aturan agama. Wada'afa qalbu, wada'afa yaqinu, dan ringanlah keyakinannya. Wateka menganggap remeh aturan agama, nyo keyakinan kita nyo kamulai lemah. Sehingga apa yang terjadi? Nyen ngelepoh sarimi bisa saja terbiat daripada agama. Ya kalau kejadian lewatnya ngan sabah moto terbiat ba agama,
Yang inang sabar lakau, yang lakau sabar inang. Lo dah kejadian tu. Dan pulam akibatnya waqallat ibadatuh, kata Rasulullah, sedikitlah ibadahnya. Yang lebih bahaya enam putra, wa hajaballahu da'watah, Allah akan menghijab seluruh doanya. Maka makanan tu, problem utama bak makanan tu. Menyerlah makanan musibah. La jama'a ahadun malan haraman, tidaklah seseorang yang mengumpulkan harta haram illa, kata Rasulullah, akalahu syaitan, ikut makan bareng bersama syaitan. Tak puas kanuk perumah tak jauh, nyenkan cuma nganuk perumah, na iblis saja anda nunggu. Maka bahaya tak tu. Nyen makanan haram, menye makanan syubhat. Waman akala syubhata, siapa saja yang konsumsi harta yang syubhat, istabaha dinu, maka syubhatlah agamanya. Sebagaimana yang kata konsumsi legetanyo harta yang meragukan, antara halal dengan haram meragu, maka getanyo pun jiwa getanyo pun akan menyebabkan ragu-ragu terhadap agama. Artinya putra, hati getanyo sulit dalam menerima nasihat, sulit datang tu. Yang ketika na urang bina nasihat, karena julau le ti weng holain, yang pegah ke gap puan je ke menyodrong menatan, si weng aju tunggu, hai terima ragu-ragu tu. Apalagi mesti taklun pegah. Yang dengar seperti orang tua namanya cerit pui ceput raw ya. Ragu aja nunggu. Karena apa? Dasar makanan ragu. Bahaya dah. Sehingga karena ragu katanya dalam menerima nasihat, wa adlama qalbuh, gelaplah hati. Awak tengah gelap walam. Ini bahaya tu. Maka taubat. Nah makanan, nah harta haram, taubat kepada Allah, pindah hartanya mendung. Menyegelam tapi nah hartanya, maka gelam enggak anggap taubat, pindah mendung. Nah, maka na dua jalan, musnahkan ataupun bukan dimusnahkan. Pesit kembalikan kepada Baitul Mal. Ketika dikembalikan kepada negara, maka harta itu milik negara. Mai tanyo kagasian, kirim proposal kepada Baitul Mal, laki bantuan karena kita nyoka miskin. Laki bantuan karena kita nyoka fakir. Ibi bantuan li Baitul Mal nyen kahalia ke modal. Ataupun jalan yang kedua, ngan hartanya blobot aja sabah, pe aja mandum lambot dia negara nak sini dia berdengar lah, oh berdoh ayo. Lebih pandang berarti. Dua pos cara sagai ini. Lain hana cara tu. Man menye harta syubhat, putra makna syubhat berarti bercampur antara haram dengan halal, harta yang meragukan. Lagi contoh gaji kita nyonya keragu tu yang pat pajak ico kadang nyen harta syubhat tunggu. Bahkan yang tapajuh huranyo si kamandum syubhat tunggu. Karena nyen harta syubhat na jalan untuk peglih, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Karena tapulu sedekah, ngan tapulu sedekah, mudah-mudahan yang tinggalnya glih, yang punya syubhat. Punya bahasa lain putra, bahasa lain harta syubhat tersebut menjampu antara halal dengan haram, karena na menjampu dengan kotoran na cara peglih tunggu. Jadi tapinah kotoran tersebut yang tinggal yang glih. Man punya harta haram tiban cara tani peglih tunggu, draw yaju kotoran. Tiban tani peglih. Diri dengku je tak suci dengku apa be lah ya, tapi menyebabnya kenangan je tarhah, maka harta syubhat bisa dibersihkan, yaitu dihilangkan segala yang haram, maka tinggallah yang halal. Cuma bahaya sih, nyok sebab lagi kita nyoronyo dengku, karena le tapaju harta syubhat, maka disulit kita mengilmu agama, sulit dengku. Tadi ngo untuk ada halilam tengah tak dropnya kai plung je purut saya lagi buat drop dan buat gadah karena memang harta syubhat yang kita makan sulit aja dulu kita mong ilmunya sulit punya harta haram si kacerape lah mati itu mami ya cerape dalam grupo bupane tamang manok teman berata tapaksa habis manok dalam grupo man punya harta syubhat dak kon cerape anu ulu kan kamu hisi tunggu kan yang manok sulit tamang nunggu ulu dalam Ipa Johan, igru, ipa ya mana? Pokoknya hai je demang. Makanya kadang-kadang lagi tanya, lihat tak berat tunggu, galam tak cocok silap kabeh gadah. Tengah tak cocok silap tak tanya banget, nak tinggal ke putra ke buai tunggu, ira ke pitan tinggal, rupanya sama teman dum. Lah tunggu.
Bahaya hati pada begitu. Katruk mata. Katruk mata. Makanya ketika urang beut di pesantren geyu pula bak getanya puasa sunnah pakon bela itamong lambadan makanan subhatnya tak ada sebab. Itanya bela puasa sunnah Ramadan karahan teruk kan. Di mana begitu man.